Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma fihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian hari Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimu wa la yuslimuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam muttafaqun alaih, al-muslimu akhul muslim. Sesama muslim itu adalah bersaudara. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Tidaklah kita ini diperkenankan, tidak wajar bagi sesama muslim yang statusnya adalah saudara saling menzalimi atau membiarkan atau kita cuek dengan keadaan sesama muslim. Kenapa kita disebut sebagai saudara? Karena ada hak-hak di dalamnya yang kita diatur oleh Islam agar kehidupan kita menjadi lebih tenang, lebih teratur dan lebih damai, bukan berdasarkan pikiran kita masing-masing. Kalau karep ya bahasa Jawanya ya, kamu tahu saya bukan orang Jawa, katanya bahasa Jawa itu ada karepnya seseorang, maunya seseorang. Maka setiap orang memiliki pandangan ke orang lain yang mungkin menurut dia itu kurang sempurna atau kurang baik. Maka kadang-kadang kita suka mengatakan, kenapa kamu melakukan hal seperti ini dan seperti itu? Mbok baiknya seperti ini. Karena kita punya pikiran baik di dalam diri kita dan orang lain melakukan kebaikan menurut versinya sendiri. Nah, aturan yang dibahas di dalam Islam disebut dengan diikat dengan persaudaraan. Orang paling dekat saudara adalah orang yang memiliki ikatan mahram. Ada nasab, bapak dengan istrinya, dengan ibu, orang tua dengan anaknya, anak dengan cucu kita, dan seterusnya, dengan pamannya, dengan bibinya, ya, dengan buleknya, pakleknya, paktinya, dan seterusnya. Ini adalah ikatan utama. Maka lingkaran utama kita kehidupan ada di dalam keluarga kita. Sehingga wajar kalau kita paling banyak masalahnya ya di dalam keluarga, bukan di luar. Jadi masalah kita paling banyak ya di rumah. Anak kita mengatakan misalnya tidak betah di rumah atau ada masalah di rumah, itu wajar. Karena masalah terbesar memang ada di dalam rumah. Maka ada hak-hak di dalamnya. Kemudian lapisan kedua adalah tetangga. Tetangga-tetangga kita ini adalah seperti saudara. Sehingga ada hak dan kewajiban di dalam kita bertetangga. Maka yang ketiga adalah bagaimana sesama kita, sesama muslim, ini adalah bersaudara. Sebagaimana tadi Bapak Takmir Masjid mengatakan, bagaimana nanti kita program bulan Ramadan yang mau daftar takjil,
yang mau memberikan sedekahnya hari ini dan hari itu dan seterusnya. Ini adalah kepedulian. Ada rasa sayang, ada rasa cinta kita sesama muslim. Kita tidak rela membiarkan orang lain yang sesama jamaah di masjid, sama-sama sholat, tapi mungkin dia tidak memiliki makanan saat dia harus berbuka puasa dan seterusnya. Maka tingkatan paling baik adalah ketika kita memberi manfaat kepada orang lain. Dan tingkatan paling buruknya adalah ketika kita berbuat zalim kepada saudara kita. Maksudnya adalah saudara dengan ikatan nasab, atau tetangga kita, atau saudara secara umumnya, yaitu sesama muslim. Kita tidak diperbolehkan untuk berbuat zalim. Atau di dalam hadis tadi Rasulullah menyampaikan wala yuslimuhu. Wala yuslimuhu itu artinya kita nggak boleh cuek, nggak boleh abai, nggak boleh pura-pura nggak lihat. Tetangganya tidak memiliki harta yang untuk dimakan hari itu, kita tutup pintu seakan-akan kita nggak kenal. Sehingga kita diajarkan untuk memberi. Ada sebuah tayangan yang beberapa hari lalu kami lihat di Amerika. Ada seorang jemaat menelpon gereja, dia ngetes, bukan keadaan aslinya, dia ngetes, dia menyetel suara bayi menangis. Disetel suara bayi nangis, Pak. Setelah itu dia telepon, halo, ini gereja A, iya betul, mohon bantuannya, anak saya sedang haus, saya tidak punya uang untuk beli susu. Kemudian apa tanggapannya? Di tayangan itu dikatakan, oh maaf, itu bukan tanggung jawab saya. Kemudian teleponlah lagi di gereja yang selanjutnya. Qadarullah, takdirnya, bukan maksud saya menghinakan, tidak, tapi dalam eksperimen itu gereja-gereja itu tidak memberikan bantuan. Mungkin konsepnya berbeda. Kemudian dicobalah. Semua sudah dicoba. Di Google Map itu, dia buka Google Map, ada masjid. Ada kontak masjid di telepon. Halo, apakah ini masjid di kota ini? Iya betul. Mohon maaf, saya bukan muslim. Saya sedang butuh susu untuk anak saya. Anak saya menangis. Padahal tidak ada anaknya menangis. Itu hanya rekaman kita putar dari YouTube gitu ya. Apa jawabannya dari pengurus masjid? Oke, ibu di mana posisinya? Kalau jauh, biar kami belikan lewat online. Tapi kalau ibu dekat, ibu sebutkan susunya apa? Disebutkan susu ini formula misalnya ya, atau susu SGM. Oh iya, kalau susu itu bisa ibu ambil. Kapan ibu mau ambil? Hari ini kami siapkan, Masya Allah. Dari situ yang non muslim ini tadi kaget, begitu besarnya kepedulian konsep Islam dalam memperhatikan kesejahteraan sesama muslim. Bahkan non muslim kita perhatikan ketika butuh bantuan. Begitu juga saat kita ada kelebihan harta, saat kita nyembelih kurban di Idul Adha, bahkan yang non muslim pun kita beri. Sehingga konsep ini sebenarnya konsep yang sangat menyenangkan, memperhatikan banyak pihak. Tidak memandang bulu apakah dia adalah orang yang sering berbuat baik atau tidak. Selama dia muslim, kemudian dia membutuhkan bantuan,
kita bantu. Itu konsepnya. Maka tidaklah boleh kita membiarkan itu seperti kemarin saya sudah pernah menyampaikan dalam kajian emosi. Marah itu kan sayang. Kenapa kita marah ke anak-anak ketika mereka nakal, mereka melakukan kesalahan? Karena kita punya rasa kasih sayang. Jangan mengulangi lagi, jangan melakukan hal itu. Kamu nggak boleh berbuat seperti ini. Itu rasa marah yang kita luapkan ke anak-anak. Tapi tingkatan paling tinggi dari marah sebenarnya bukan kekerasan, bukan marah meluapkan emosi, tapi cuek. Sehingga diingatkan oleh Rasulullah, wala yuslimu, nggak boleh cuek. Jangan cuek. Punya suami, jangan dicuekin suaminya itu. Lagi marah, jangan dicuekin. Bapak-bapak lagi marah sama istrinya, jangan dicuekin istrinya. Itu marah paling tinggi itu cuek. Mengabaikan. Kita disuguhi di media sosial, di TV, berita, bagaimana rumah tangga hancur karena pasangan ini tidak memperhatikan kebutuhan pasangannya. Kebutuhan pasangan kan beda-beda ya. Kalau laki-laki kebutuhannya secara biologis, kemudian makan sudah dipenuhi misalnya. Kemudian istri, seorang perempuan butuh kasih sayang, butuh perhatian. Ini adalah kebutuhan. Jangan abai terhadap orang yang paling utama, yang di dalamnya banyak masalah. Kita ingin baik pribadi kita, maka perbaiki yang paling dekat. Siapa yang kita perbaiki? Hubungan suami istri. Ini yang harus kita perhatikan, bukan hubungan kita sama orang lain. Orang lain adalah sudah beda nasab, beda hak dan kewajiban. Yang utama adalah di dalam rumah tangga. Kemudian perhatikan bagaimana kebutuhan anak kita, entah dari kebutuhan fisik atau sampai kebutuhan kehidupannya, sekolahnya dan seterusnya. Maka inilah bagaimana Rasulullah disampaikan, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Nggak boleh kita ini saling menzalimi atau bahkan nggak zalim tapi cuek, pura-pura nggak tahu. Kemarin ada kecelakaan, ada sebuah berita. Berita ini menunjukkan ada perkelahian sampai menewaskan seorang pemuda. 2 orang goncengan, yang 2 orang ini berkelahi dengan satu pemuda, tapi 2 orang ini terkena tusukan pisau. Di berita itu yang dibonceng ini meninggal. Ini kan jelas ada pertengkaran, ada perkelahian, ada kasus. Yang jadi masalah, yang disoroti adalah masyarakat di sekitarnya melihat diem. Masyarakat melihat ada darah di mana-mana, orangnya tergeletak diam. Ini yang disebut dengan zalim secara tidak langsung. Maka disebut dengan wala yuslimuhu. Jangan cuek, jangan abai. Sehingga ketika kita melihat ada orang jatuh, ada orang kecelakaan, segera kita tolong tanpa berpikir, nanti saya jadi saksi, nanti saya diperiksa. Utamakan dulu keselamatan. Karena sekecil-kecilnya iman, serendah-rendahnya iman, Rasulullah mengatakan imatatul ada anit thariq, membuang duri, kerikil di jalan raya. Ini selama-lamanya iman. Bagaimana jika duri itu, batu itu bisa menyebabkan orang celaka? Maka pahala bagi kita ketika kita menyingkirkannya. Itu di jalan raya. Bagaimana dengan kita di dalam rumah tangga kita? Jangan cuek ketika memang melihat keadaan di dalam rumah tangga kita ini sedang tidak baik-baik saja. Jangan menunggu kita untuk menjadi orang baik. Maka kita harus melakukan hal-hal yang ringan saja, tidak harus besar.
tidak harus menjadi seorang tokoh untuk menjadi orang baik, tidak harus menjadi seorang panutan, seorang ustadz atau seorang dai untuk antum panjenengan itu jadi orang baik. Bahkan orang yang disebut ustadz itu jadi beban sebenarnya, karena sorotannya adalah selalu baik. Sedangkan kita sama manusia, ada kesalahan, ada kelalaian, sehingga kerjakanlah sesuatu mulai dari yang kecil, yang paling ringan. Apa yang bisa kita lakukan di dalam rumah tangga kita masing-masing? Maka disebutkan oleh Rasulullah, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Ya. Rasulullah mengatakan haknya muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Kemudian para sahabat mengatakan, apa saja ya Rasulullah? Yang pertama, kalau kamu mau menganggap mereka sesama muslim adalah saudara, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu menganggap saudara-saudaramu adalah sesama muslim adalah saudara, dan kita akan bertemu kelak di surga dan saling memberi syafaat, saling mengatakan fulan orang baik, ya Allah fulan orang baik, masukkan ke dalam surga. Ya Allah fulana teman pengajian saya, kok saya nggak ketemu di surga, angkat ya Allah, saya mau ketemu, saya kangen, dulu ngobrol terus, suka bareng di pengajian, menjadi saksi kita sesama muslim. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu bertemu maka tebarkan salam. Kalau ketemu, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, gitu. Jadi saling menebarkan salam. Ketemu atau bahasa Jawanya monggo. Ya. Kalau kita lewat, monggo Pak atau monggo, itu adalah unggah-ungguh kalau di dalam budaya Jawa. Nah, dalam Islam ditambahi, tambahannya adalah monggo, assalamualaikum. Masya Allah, itu indah sekali. Selama kita lewat, kita mendoakan dan kita didoakan. Assalamualaikum. Keselamatan, ya Allah berikan keselamatan baginya, sehingga hidup kita selalu dinaungi oleh keselamatan. Kata-katanya ringan, tapi itu doa. Jangan disepelekan. Salam itu adalah doa, bukan cuma sekedar formalitas. Kalau formalitas, monggo, selesai. Tapi ketika kita mengucapkan monggo, assalamualaikum, ya Allah, itu indah sekali. Malaikat menyaksikan, Allah menyaksikan, dan keselamatan bagi kita. Sehingga orang yang suka menebar salam, dia akan juga diberikan salam oleh orang lain. Dan hidupnya, jangan heran, kalau orang yang suka mengucapkan salam, jarang dia terkena masalah. Karena dia suka mengucapkan salam. Dia tidak diucapkan salam, malaikat mendoakannya. Begitu juga bagimu. Assalamualaikum. Orang lewat, kemudian dia tidak diucapkan salam, maka malaikat yang sudah mendoakannya. Dan doa malaikat tanpa hijab, tanpa dosa, tembus langsung kepada Allah, kemudian Allah mengijabahnya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'jibhu. Jika ada panggilan, jika ada undangan, datang. Dalam Islam, mendatangi undangan itu hukumnya wajib. Gitu ya. Tapi kalau nggak diundang, nggak boleh dah. Viral misalnya di media sosial, saya lapar, masih misalnya mahasiswa, ada kisah mahasiswa, saya lapar nih, nggak punya uang, belum dikirimi orang tua, saya pakai batik, saya cari kondangan, saya nggak kenal sama yang punya hajat. Saya datang bawa amplop kosong, masuk, saya makan, maka makanan itu haram, nggak boleh. Kita nggak diundang datang, maka hukumnya haram. Kecuali ada kebiasaan di desa yang itu sudah maklum, sudah menjadi kebiasaan.
tanpa diundang kita ya harusnya hadir, ya seperti keluarga istri saya yang ada di Klaten itu demikian. Ada keumuman yang dia tidak diundang, tapi tanpa diundang dia harusnya hadir. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Jika ada yang meminta nasihat, maka berilah nasihat. Nasihat itu gratis, nggak bayar, kecuali profesional yang dia ada tarifnya, misalnya psikolog, psikiater, atau konselor yang dia punya tarif dalam setiap nasihatnya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Wa idzan tansahaka fansah lahu. Tetapi nasihat ini Bapak Ibu perhatikan, tidak selamanya nasihat itu jadi baik. Tidak setiap nasihat itu jadi baik. Kenapa demikian? Karena orang yang tidak butuh nasihat, dia tidak mau menerima nasihat. Maka dia akan menganggap nasihat itu menjadi sebuah hal yang dia tidak suka. Kita punya anak, sering kita nasihati, tapi kenapa anak kita nggak mau mendengar nasihat kita? Itu adalah kebutuhan. Berarti dia sedang tidak butuh nasihat kita. Kapan kita menasihati? Idzastan sohaka, jika dia minta nasihat, bukan tiba-tiba kita menasihati. Maka pintunya adalah ketika ada orang datang minta nasihat, Pak atau Mas atau Le, aku lagi ada masalah. Nah, artinya dia sudah datang dan minta nasihat, maka dia sudah membuka hatinya untuk dia bisa menerima nasihat. Jadi tidak sembarang nasihat itu bermanfaat. Yang bermanfaat adalah perilaku. Perilaku apa yang bermanfaat? Menolong orang lain. Tapi kalau nasihat tidak selamanya itu menjadi manfaat. Karena ada orang yang tidak mau menerima nasihat. Baca berita tahun kemarin, seorang TNI di daerah Medan meninggal dunia dikeroyok oleh geng motor. Kronologinya adalah setelah dia tugas pulang, tugas malam dari asramanya, dari kantornya, melewati sebuah lorong seperti underpass, tetapi underpass itu panjang. Di underpass itu biasanya dipakai oleh anak-anak yang nongkrong malam hari, yang punya geng motor, itu untuk mabuk-mabukan, untuk kumpul-kumpul, untuk narkoba, dan seterusnya. Ini kisah nyata. Saya baca berita itu tahun kemarin. Lewatlah anggota TNI ini yang masih punya anak kecil, bayi, dan istrinya adalah guru. Ketika melewati banyak motor, dia berhenti. Apa yang dilakukan anggota TNI ini? Dia mengatakan, Mas, kalian itu masih muda, jangan mabuk-mabukan. Masa depan kalian itu masih panjang. Betul, Ji? Ini nasihat kalau kita melihat anak-anak muda, ya. Karena kita yang sudah tua ini tahu, kamu itu masih banyak harapan yang bisa kamu lakukan, yang ke depan kamu bisa sukses. Janganlah kamu berbuat demikian. Begitu yang dilakukan oleh salah seorang anggota TNI ini. Dia menasehati, kemudian ditepuk salah satu anak muda di situ untuk berhenti. Tetapi tanggapannya beda. Oh, Bapak siapa? Larang-larang saya. Dengan marah, dengan teriak-teriak, teman-temannya udah mengambil botol, dipecahkan di jalan dengan botol yang sisa separuh dan tajam-tajam, siap untuk mengkeroyok. Dan terjadi, dikeroyok, ditusuk pakai pisau, dipukuli,
dan akhirnya sampai jam 3 subuh mayatnya tergeletak dan ditolong oleh orang lain. Ini adalah contoh kita kadang harus hati-hati. Kadang nasihat itu tidak selalu bisa kita berikan kepada sembarang orang. Bisa jadi nasihat itu malah dianggap sebuah hal yang buruk karena dia tidak mau menerima nasihat. Kemudian yang selanjutnya, wa idza atasa fahamidallah wasyammit. Seperti tadi, misalnya saya bersin, alhamdulillah, maka panjenengan mendoakan saya yarhamukallah. Ketika kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah. Yang mendengarkan mengucapkan doa yarhamukallah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Kemudian dibalas sama yang bersin tadi, yahdikumullah. Kemudian batasannya kalau dia bersin terus gimana? Sampai 3 kali. Wah, asing. Alhamdulillah yarhamukallah yahdikumullah, asing lagi. Alhamdulillah dan seterusnya sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali sudah tidak perlu didoakan. Artinya dia sedang sakit. Maka dalam penelitian bersin itu kan mengeluarkan bakteri. Maka kita bersyukur dengan bersin dan juga menandakan tubuh kita sedang kurang sehat. Kemudian yang selanjutnya faida maridha fa'udhu. Yang tadi kata Rasulullah, ketika seseorang bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah, maka 2 kerugian baginya. Kerugiannya apa? Yang pertama, dia tidak memuji Allah. Dia tidak bersyukur atas bersin yang sudah Allah berikan. Yang kedua, kerugiannya adalah orang lain tidak mendoakannya. Sehingga dalam Islam ini isinya cuma doa, mendoakan, didoakan, doa lagi, mendoakan lagi, didoakan lagi. Begitu seterusnya. Kalau kita menjalani rutinitas kita sebagai muslim dan saling mendoakan, ya Allah, itu nikmat sekali. Hidup kita bisa dijalani dengan baik. Allah berikan keselamatan di jalan selamat, di dalam berbicara kita selamat, ketemu orang lain kita selamat, dan seterusnya. Jika ada yang sakit, maka datangilah. Jadi sunnahnya ketika ada jamaah yang sakit, tetangganya, keluarganya, atau siapa yang kenal, menjenguknya. Dan yang terakhir, kalau sudah sakit, kemudian idza mata fatba'u. Kalau sudah meninggal, udah yang terakhir, maka ziarah. Kita ikuti. Ini adalah contoh sebagian dari hak-hak sesama muslim. Tetapi apakah hanya itu saja? Banyak sekali hadis-hadis tentang hak muslim dengan muslim yang lainnya. Salah satunya adalah tentang akad. Kalau kita berbicara akad, maka apa yang kita pikirkan? Akad nikah. Akad adalah sebuah ikatan. Ada akad jual beli, maka bagaimana jual beli kita itu sah dengan adanya transaksi. Kemudian ada akad hutang, yaitu ketika kita punya hutang dengan sesama muslim atau dengan orang lain. Dengan spesifik kita disebutkan harus menunaikan hutang kita. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah. Ketika itu Ali bin Abi Thalib jalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat keadaan kaum muslimin. Rasulullah suka jalan, lihat saudara-saudara muslim, lagi makan, berarti tenang, baik. Ya, lagi kumpul-kumpul, assalamualaikum. Rasulullah memberi salam. Kemudian datanglah Arab Badui. Arab Badui itu adalah bangsa Arab yang tinggalnya di pegunungan. Ya, orang-orang gunung yang badannya kuat-kuat, keker-keker. Ya Rasulullah, ngos-ngosan, ya tergesa. Ya Rasulullah,
Berhenti sebentar. Ada apa? Di sebelah sana kampung muslim yang baru saja masuk Islam sedang dilanda kelaparan ya Rasulullah. Kalau engkau tidak segera memberikan stok makanan ke mereka, saya khawatir mereka akan murtad. Kok bisa? Ya. Bagaimana seorang muslim itu mudah murtad hanya karena urusan perut. Nah, ini terjadi ketika kami menjadi relawan dulu tahun berapa ya di Merapi. Ketika Merapi meletus, kami pernah jadi relawan, dan ini adalah keadaan yang berbeda. Kami datang di rumah kepala desa, dan itu khusus untuk relawan-relawan muslim. Kemudian kita lihat ya, dengan tetap pakai masker, debu di mana-mana. Stok yang disiapkan adalah seperti biasa, sembako. Kemudian kami jalan-jalan ke base camp umum, dan itu tempatnya di gereja. Pemandangannya sangat jauh berbeda. Kita memberikan bantuan pakaian bekas, mereka ngasih bantuan baju baru. Kita ngasih bantuan pakai kresek, beras 3 kilo, mie, telur, minyak. Mereka 1 karung beras, mie 1 kardus, minyaknya 5 liter. Insya Allah. Telur kapan aja boleh ngambil. Plus kasur baru. Ya Allah. Jadi terkadang menjadi tanda tanya, jamaah kita ini banyak, tetapi kepeduliannya baru masih pada taraf seadanya. Tetapi walaupun demikian, itu sudah menjadi sebuah kebaikan. Hanya saja kita miris melihatnya ketika kaum muslimin rela menanggalkan keislamannya hanya karena sebuah bantuan. Ditukar akidahnya dengan 1 kardus mie. Itu terjadi. Maka saat kami jadi relawan, banyak yang murtad, dan kita sedih. Masjid kami relawan azan, karena berdua relawannya komat, jamaahnya berdua, nggak ada masyarakat yang mau ke masjid. Ya mungkin karena keadaannya sedang bencana, kita maklumi. Tetapi dari situ kita sedih. Nah, kembali ke kisah tadi, Arab Badui tadi mengatakan demikian. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ali, ada apa di Baitul Mal? Di tempat gudang makanan ada sisa nggak? Ya Rasulullah, ini kok ngapasi? Makanannya habis. Ada uang nggak? Ya Rasulullah, habis. Untuk kita menopang perang kemarin. Rasulullah sempat bingung. Terdiam sejenak, lewatlah seorang Yahudi. Orang Yahudi ini mengatakan, Muhammad, ya, kamu mau nggak saya tawari bantuan? Saya belikan 1 keranjang kurma, saya bagikan ke kaum muslimin sana, tapi ini saya hitung hutang ya. Oke, kata Rasulullah, nggak apa-apa. Rasulullah juga pernah hutang, Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya hutang ya wajar. Masih banyak aja hutang ya. Kali kalau angkat tangan semua, siapa yang hutang? Punya hutang, angkat tangan semua gitu. Punya hutang semua. Cicilannya belum lunas, angkat tangan lagi. Termasuk ini angkat tangan ya. Insyaallah. Rasulullah juga, tetapi karena itu ada kebutuhan mendesak. Kemudian Yahudi ini membawa 1 keranjang kurma dibagikan ke kaum muslimin tadi. Tidak berapa lama Rasulullah sedang pengajian kayak gini, datanglah orang Yahudi tadi dari luar masuk. Para sahabat bingung, ini orang Yahudi ngapain masuk ke masjid? Tiba-tiba ke depan dan langsung narik sorbannya Rasulullah. Muhammad, kapan kamu bayar hutang? Umar bin Khattab marah.
Al-Gojo, beliau kan pemenang gulat. Setiap tahun Umar sebelum masuk Islam, setiap tahun pemenang gulat, MMA bahasanya sekarang. Ya, yang terkenal siapa? Ya itu misalnya Islam Makachev, ya, atau siapa itu yang main gulatnya menang. Umar bin Khattab sejak kafir sebelum masuk Islam udah menjadi juara, sehingga orang-orang kafir Quraisy ngerti Umar, ngelihatnya wedi, ngeri gitu, serem, karena juara satu se Quraisy, tidak ada yang bisa ngalahin. Ketika ada yang megang kerahnya Rasulullah, Umar langsung pegang pedangnya. Kamu Yahudi, berani kamu megang, melecehkan Nabi kami? Kalau beliau tidak ada, sudah aku penggal kepala. Kemudian apa kata Rasulullah? Umar, tenang, duduk. Harusnya kamu nggak boleh begitu. Harusnya kamu ingatkan untuk bayar hutang, bukan kamu marah sama dia. Ini hak dia untuk nagih. Kaget sahabat, dibiarkan dan ditegur Umar. Kemudian dia mengatakan, namanya Zaid, Zaid, pulanglah, saya akan bayar hutangmu, kamu tunggu biar Umar antar hutangnya kepadamu. Ya, saya tunggu ya. Oke. Tidak berapa lama Umar dibisiki sama Rasulullah, ambil satu keranjang kurma, kamu bayar hutang kita. Ambil satu keranjang lagi, jadi keranjang yang kedua, berikan kepada Zaid sebagai kompensasi karena sikap kamu yang tidak baik. Umar langsung menunduk, ya Rasulullah, maafkan saya. Ya, ini adalah sebagai kompensasi. Bahkan dia Yahudi, kita harus menghormatinya. Haknya harus ditunaikan. Jadi jangan karena kita mayoritas, kita menindas orang lain, membawa-bawa agama, itu juga tidak boleh. Kita harus bersikap adil. Datanglah Umar memberikan keranjang satu. Ini hutang dari Rasulullah. Dan ini hadiah dari Rasulullah. Loh, kenapa Muhammad memberikan hadiah? Karena beliau menegur saya yang telah berbuat kasar kepadamu, ya Allah. Kalau memang haknya, Rasulullah tidak membolehkan kami berbuat kasar. Kemudian Zaid ketawa. Umar, kamu tahu saya enggak? Saya ini Zaid bin Sa'nah. Namanya siapa Bapak Ibu? Zaid bin Sa'nah. Kaget Umar. Loh, bukannya kamu pendeta yang terkenal? Iya. Saya adalah pendeta Yahudi, saya sudah hafal Taurat, saya hafal Injil. Saya sudah tahu tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Tapi ada dua hal yang ingin saya buktikan. Pertama, disebutkan di dalam Injil bahwasanya Nabi terakhir lebih besar rasa kasih sayangnya daripada marahnya. Maka aku berusaha menarik sorbannya. Aku mau lihat marah nggak Rasulullah. Ternyata terbukti, kata Zaid bin Sa'nah. Yang kedua, semakin orang berbuat kasar, semakin besar rasa cinta Rasulullah. Dan sekarang engkau membuktikannya dengan engkau membawa satu keranjang hadiah. Akhirnya sekarang saya mengakui, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi. Akhirnya Zaid bin Sa'nah masuk Islam. Insyaallah. Hanya karena kebaikan, kita harus adil. Kalau kita mau menebar kebaikan, kita harus adil. Poin yang ketiga adalah, Bapak Ibu perhatikan, ada akad hutang. Sehingga hutang ini harus ditunaikan. Kepada non-muslim saja kita wajib bayar hutang, apalagi sesama muslim, apalagi saudara. Sehingga hutang ini wajib kita perhatikan dalam hidup
hidup kita. Jangan sampai kita lalai daripada hutang. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tunaikan. Kalau kalian udah akad, tunaikan. Akad nikah, perhatikan pasanganmu. Akad hutang, perhatikan hutangmu. Akad jual beli, perhatikan haram halalnya kita jual beli. Kita jual barang haram, kita pakai uang haram atau halal, diperhatikan. Harus sah. Kalau sudah akad hutang, maka bayar. Maka ketika hutang kita ada adabnya. Dikatakan idza tadayantum bidainin faktubuha. Jika kamu berhutang, maka dihitung, dicatat. Nggak boleh ya nanti tak ingetan kita lupa. Kayaknya udah tak bayar loh. Apa iya tuh aku hutang? Gak ada hutang, pura-pura lu. Ketemu orangnya karena takut disuruh bayar hutang. Sehingga prioritas kita adalah pertama, memenuhi kebutuhan hidup yang dasar. Kebutuhan hidup dasar itu apa? Makan, bayar sekolah anak, bayar kewajiban. Yang selanjutnya adalah bayar hutang. Sebagaimana kita ditagih cicilan motor, kan mau nggak mau kita bayar. Kalau sama temen kadang lupa los gitu ya, lepas. Pas sudah waktunya kita bingung. Maka wajar. Kadang yang hutang itu lebih galak daripada yang ngutangi gitu ya. Karena mungkin dia kaget, dia bingung, dia harus bayar hutang pakai apa. Sedangkan saat dia punya uang, dia pikirannya bukan bayar hutang. Pikirannya pas punya uang ganti HP. Pas punya uang beli baju baru. Pas punya uang beli jilbab baru, beli TV baru, beli sepatu baru. Semuanya adalah tentang keinginan yang kita ingin dulu belum dicapai. Pas punya uang kita beli, kita lupa bahwasanya kita harus menunaikan hutang. Usikum nafsi bittaqwa. Kami menasihati diri kami sendiri. Karena berat, Bapak Ibu, berat. Punya uang mau bayar hutang, berat. Karena keinginan hati kita besar untuk membeli barang yang baru. Pengen makan di tempat yang belum pernah kita datangi. Lihat status, enak ya. Si Kail kulineran di Solo Baru. Katanya besok kalau punya uang aku pengen ke sana gitu ya. Udah planning kuliner. Pas punya uang menunaikan kuliner, bukan menunaikan hutang. Menunaikan besok masuk keranjang di Shopee, udah dikeranjangin, bahkan keranjangnya sampai penuh, sudah nggak ada tempat lagi. Akhirnya itu yang kita check out, bukan memberikan hak yang sudah kita pinjam. Hak orang lain kita pinjam, yang harusnya kita bayarkan. Maka Bapak Ibu, saya menasihati diri saya, ketika kita punya anak sekolah, bayar SPP-nya. Itu salah satu keberkahan ilmu anak-anak. Anak-anak kita mau berkah, bayar guru yang sudah memberikan mendidik anak-anak kita berikan. Bahkan kita sedekah kepada guru anak-anak kita. Itu menjadi kebaikan nanti buat anak-anak kita. Itu menjadi kebaikan. Yang kedua, tunaikan hutang. Walaupun ini berat bagi kita, maka kita harus meniatkan. Kalau tidak, ya kita minta waktu. Bagi kita yang dihutangi, jika si fulan seperti Rasulullah tadi sudah pada tenggang waktunya, tapi orang yang hutang kepada kita tidak bisa bayar hutang, maka bagi kita adalah pahala sedekah.
maka bagi kita adalah pahala sedekah. Tanggal 2 dia tidak bisa bayar, maka bagi kita adalah kebaikan pahala sedekah sebagaimana nilai uang orang yang berhutang. Jadi Allah masih memberikan kebaikan saat kita memudahkan orang lain memberi hutang. Dia nggak bisa bayar, syaratnya ngomong, ngasih tahu, bukan diem atau menghindar. Ini beda. Kalau dia sudah mengatakan, Mas maaf ya, aku belum bisa bayar hutang. Oke, berarti kalau tanggal 2 nggak bisa, tanggal berapa kamu bisa bayar? Tanggal akhir bulan lah, Mas. Tunggu gajian tanggal 25. Oke, tanggal 25 tak tunggu. Oke. Maka bagi kita ada pahala sedekah sampai tanggal 25. Sedekahnya adalah senilai uang. Misalnya kita mengutangi 5 juta, seperti kita bersedekah 5 juta. Padahal kita nggak sedekah, tapi karena kita mengikhlaskan, tenggang waktu untuk dia bayar hutang. Kemudian dikatakan barang siapa yang menghutangi yang kedua kalinya sudah tenggang 25 dan tanggal 25 ini dia belum membayar hutang, maka setiap hari kita dihitung pahala sedekah. Ya Allah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau Anda sampai sekarang 20 tahun lalu hutang belum bayar, kita dapat pahala sedekah tiap hari. Nggak ikhlas nggak apa-apa. Hak panjenengan, hak saya, hak ibu-ibu atau bapak-bapak. Kalau nggak ikhlas itu haknya. Saya tagih di akhirat boleh, karena itu hak kita. Dipinjam kok nggak dibalikkan, ya. Dan kita boleh mengikhlaskan, maka pahala lagi bagi kita. Tapi nggak ikhlas juga nggak apa-apa, karena itu ada hak kita dan diatur di dalam Islam. Barang siapa yang punya tanggungan, bahkan kalau dia meninggal, Rasulullah mengatakan, fulan meninggal, apakah fulan punya hutang? Ada yang punya, beliau punya hutang sama kalian, sama panjenengan semua? Ada? Kalau ada, ahli waris bayarkan. Nggak punya ya Rasulullah. Oke, ada yang mau berbuat baik, saya ya Rasulullah, saya lunasi hutangnya. Ya Allah, indah sekali dalam Islam itu. Kalau ikatan Islam ini kuat, sampai bahkan orang ini meninggal, ada saudara bukan nasab, tetangganya Muslim, saya tunaikan Rasulullah, saya bayarkan hutangnya. Karena kita berlomba-lomba berbuat baik, bukan berlomba-lomba minta kebaikan orang. Maka hutang ini bahaya dibawa sampai mati. Bahkan Rasulullah nanya, ini orang punya hutang nggak sebelum mati, sebelum meninggal? Karena ini hak dan harus dibayarkan, tidak boleh diabaikan. Nah, ketika sudah ditunaikan, sholatkan, barulah kita menyolatkan si mayit yang sudah tidak ada hutangnya. Bagaimana jika orang yang berhutang tadi tidak mau bayar? Ya sudah, berarti nanti ada perhitungan di akhirat. Dan kita wajib menagih. Kalau kita nggak nagih, nggak penaan, pekewuh, kita jadi dosa. Karena kita dapat dosa namanya dosa ghaflah. Apa itu dosa ghaflah? Dosa lalai. Kita nggak boleh nggak enakan saat hutang ini bisa dibawa mati, dihisap nanti di akhirat. Kita yang punya, yang dihutangi wajib, yuk kapan mau bayar hutang yuk? Besok ya, aku lagi nggak punya uang. Mas, kapan bayar hutang? Hutangmu sekian. Ini wajib kita yang punya uang, yang menghutangi wajib mengingatkan. Kadang jadi masalahnya kita yang mengutangi ini tidak mengingatkan, sehingga orang kok nggak diingatkan kok lewat tanggalnya, lah kan aku lupa. Udah inget-inget, nggak dicatat, lupa. Yang
ngutangi, yo nggak nagih, yo kan komplit. Jadi masalah. Karena uang, hubungan rumah tangga rusak. Karena uang, karena hutang, pertemanan bisa putus. Bahkan persaudaraan bisa saling membunuh karena uang, apalagi karena warisan. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban. Ingat itu, kita tunaikan hak dan kewajiban. Jangan mengambil hak yang bukan hak kita. Masalah paling banyak sekarang hak waris, bukan hak kita. Kita merasa itu hak kita. Hati-hati, itu bisa dihisap sampai akhirat. Patok tanah yang kita bangun rumah kita, ada hak orang lain yang kita langgar. Hati-hati, itu dihitung kelak sampai di akhirat. Dan Allah adil, bukan gara-gara kamu hambaku ya udah tak maafkan. Tapi kalau engkau hambaku, kamu punya dosa kepadaku dan engkau bertaubat, aku maafkan. Tapi ketika kamu berbuat salah dengan sesama manusia, aku menunggu keikhlasan hisab antara kalian, mau mengikhlaskan atau mau menuntut hak. Jika kamu menuntut hak, maka aku akan berbuat adil, aku putuskan kamu bersalah. Sehingga siapa orang yang rugi di akhirat kelak? Orang yang rugi di akhirat kelak adalah orang yang pahalanya habis dia bagikan kepada orang yang dia zalimi, dia bully, dia berbuat kasar, dia tidak berbuat adil, dikasih pahalanya. Habis pahalanya, datang orang-orang yang dulu dia berhutang kepadanya. Ya Allah, dia dulu hutang sama saya. Pahalamu sudah habis, maka dosa kamu saya kasihkan ke dia. Sehingga habis pahalanya, nambah dosanya. Nambah dosanya, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita rugi kelak di akhirat, Bapak Ibu. Astagfirullah. Hati-hati, hubungan kita sesama manusia ini adalah hitungannya beda. Kalau kita dosa sama Allah, lalai sholat, ngapura, minta maaf sama Allah, bertaubat, diampuni oleh Allah. Salah lagi, maksiat lagi, minta taubat lagi, minta ampun kepada Allah, Allah ampuni lagi. Berbuat dosa lagi, maksiat lagi, minta maaf sama Allah, Allah ampuni. Tetapi ketika kita berbuat salah kepada seseorang, Allah tidak akan ampuni sampai orang itu selesai urusannya dengan kita. Bahayanya kalau kita berurusan dengan sesama manusia. Tidak selesai ketika kita hanya minta maafnya sama Allah, urusannya sama manusia. Indah sekali Islam mengatur kehidupan kita. Semoga malam hari ini menjadi pengingat bagi yang masih punya hutang, bayar hutang. Yang punya tanggungan diingat, kalau dulu pernah mengambil haknya, ya jujur. Ya, Bu, dulu aku nyuri uang ibu 50.000 buat beli mainan. Dulu waktu kecil, Bu minta maaf ya Bu, bisa. Oh ya udah, enggak apa-apa, ini Bu saya kembalikan, bisa. Kepada teman dan seterusnya. Kalau kita masih mampu membayar hutang, bayar dari sekarang. Ya, rezeki insya Allah lebih lancar ketika tidak ada hijab hutang, tidak ada hijab dosa, tidak ada hijab kezaliman. Usikum nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.